situ akuntivitas ya. Jadi ini adalah konsep dasar untuk peluang itu sebenarnya ya pasti Anda sudah mendapatkan ketika SMA. Kemarin sudah kita belajar contohnya apa itu irisan, gabungan, terus impunan bagian. Lah ini sebenarnya dasar-dasar di peluang itu. Oke, sekarang kita lanjutkan dua kejadian saling lepas atau biasa juga disebut dengan disjoint event atau mutually exclusive. Ya, sekarang kalau ada dua misalkan di sini adalah kejadiannya. Bila A dan B dua kejadian saling lepas, maka kita buatkan dia mencari peluangnya seperti ini. Peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B. Ya, beda dengan minggu kemarin. Kalau minggu kemarin itu ada plus kurang irisannya. Tapi ini enggak. Jadi kalau untuk saling lepas itu dia hanya sampai sini aja. Ini kalau dia itu ada dua kejadian A, B. Bagaimana kalau tiga? Ya, kalau tiga, peluang A gabung B gabung C sama dengan peluang A tambah peluang B tambah peluang C. Ya, jadi ini untuk mencari dua kejadian saling lepas. Kalau empat ya berarti peluang A tambah peluang B tambah peluang C tambah peluang D. Ya, kalau kemarin untuk bebas dia kan ada lagi di sini kurang ya, nanti kalau misalnya dia dua berarti peluang A iris B ya. Kalau di sini nggak ada lagi karena dia dikatakan dia saling lepas. Ya contohnya misalkan berapa peluang mendapatkan total 7 ya. Jadi kalau kita buat satu matuan dadu itu kan ada 1, 2, 3 sampai 6. Tapi kalau kita buatkan mendapatkan total 7 atau 11. Bila pasang dadu dilemparkan. Sekarang kita lihat, kalau 7 dia berarti itu kita misalkan A itu kejadian yang diperoleh 7 berarti 16, 61, 25, 52, terus 34, 43. Itulah kalau dia itu diperoleh 7. Kalau 11 itu hanya ada yaitu 56 dan 65. Itu kita misalkan dia adalah kejadian B. Sehingga peluang mendapatkan total 7 atau 11 kita masukkan. Ya, kita masukkan. Lah ini sebenarnya nggak usah pakai ini juga ada apa-apa karena kalau peluang A iris B dia 0. Kemarin ya. Jadi tadi kan kalau dia saling lepaskan di sini tadi kan nih. Sekarang kita buat dia seperti ini. Berarti peluang A-nya tadi berapa? Ya, berarti ini adalah tadi itu peluang A-nya kalau kita cari dari sini ini 6. Oh ya, per 36. Kalau ini tadi jumlahnya berapa? 2/36. Kalau ini menjadi 0. Berarti itu peluangnya adalah sebesar 8/36. Kalau Anda buatkan dalam desimal juga ya tidak masalah ya. Oke, terus ada lagi dua kejadian saling komplement. Ya, jadi saling komplementer. Kalau minggu kemarin kita sudah tahu apa itu suatu komplement. Kalau kita punya suatu impunan semesta misalkan ya. Ya. Jadi komplement itu adalah ya misalkan ini. Di sini dia adalah impunan A-nya. Maka komplement A-nya itu adalah di sini. Nah, nih. Berarti dia bukan anggota impunan A, tapi dia anggota impunan semesta. Nah, nih. Nah, sekarang bagaimana mencari peluangnya? Ya, ini sekarang di sini. Bila A dan A komplement dua kejadian dalam impunan semesta yang saling komplementer, maka berlakulah seperti ini. Jadi untuk mencari peluang komplement itu adalah seperti ini dia. Peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. Ya, ini dia. Jadi harus kita cari dulu berarti peluang A-nya itu berapa. Nanti 1 dikurangi peluang yang sudah tarik itu ya. Contohnya misalkan ini. Pada pelemparan 2 dadu, jika A adalah kejadian munculnya muka dadu sama. Ingat, muka dadu sama. Hitunglah peluang munculnya muka 2 dadu yang tidak sama. Jadi pertanyaannya itu kita disuruh mencari peluangnya, ya, tapi muncul muka 2 dadu yang tidak sama. Sekarang kita misalkan ya, jadi kita misalkan kalau munculnya muka 2 dadu yang sama itu kan 11, 22, 33, 44, sampai 66. Maka peluang A-nya itu
Ya, itu 6/36 ya nih. Kita tahu ya ini jumlah apa namanya ya apa namanya itu ruang sampelnya itu adalah 36. Oke. Sehingga peluang munculnya muka dua dadu yang tidak sama, kita cari itu tadi komplementasi itu. Yaitu peluang A komplementer sama dengan 1 dikurangi peluang A. Peluang A tadi berapa nih? Maka ini dia hasilnya nih. Jadi sekitar 30/36. Itulah peluang komplementernya. Ya. Oke, untuk soal yang kayak gini. Nah, jadi saya yakin Anda pasti bisa, apalagi ini sudah kayaknya mengulang waktu SMA ya. Nah, terus ada lagi 2 kejadian saling bebas atau disebut juga independen. Dikatakan saling bebas artinya kejadian itu tidak saling mempengaruhi. A terhadap B itu tidak berpengaruh, jadi nggak saling mempengaruhi. Jadi 2 kejadian A dan B dalam ruang sampel S dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B. Sebaliknya, kejadian B tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian A. Sehingga bisa kita buatkan seperti inilah mencari peluang ketika saling bebas atau independen nih. Jadi peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nggak ada lagi yang lain. Ya. Oke, seperti itu dia. Ini adalah yang disebut dengan suatu kejadian saling bebas atau independen. Ya, sekarang kita lihat lagi contoh yang lain, misalkan pada pelemparan 2 uang logam secara sekaligus. Apakah kejadian munculnya muka dari 2 logam pertama dan uang logam kedua itu saling bebas? Ya nih, jadi karena tadi kita mau melihat bagaimana contoh mencari peluang itu saling yaitu independen, saling bebas. Oke, jadi kita misalkan dulu ruang sampelnya ya kita buatkan ya nih. Jadi muka belakang, belakang muka, belakang belakang. Berarti ini ada jumlahnya 4. Jadi kita misalkan A itu adalah kejadian munculnya muka 2 uang logam 1. Berarti ini 2/4 ya. Oke. Jadi yaitu MM dan MB. Karena itu yang di depan mukanya. Oke. Berarti ini sama dengan setengah. Berarti peluang A-nya setengah. Terus B itu kita buatkan adalah kejadian muncul muka dari uang logam 2. Ya. Jadi PB-nya itu berarti kalau kita buatkan sama saja dia ya enggak. Berarti belakang muka dan belakang belakang. Ya, ini berarti sama juga nilainya berarti setengah. Ya. Ya, muka dan belakang belakang. Oh ya, muka dan belakang muka. Berarti sama, berarti peluang A-nya setengah, peluang B-nya setengah. Ya, pertanyaannya tadi ya yaitu bagaimana mencari peluangnya, yaitu untuk uang logam kedua saling bebas atau independen. Maka kita buat A iris B itu sama dengan kejadian muncul 2 muka dari uang logam 1 dan 2. Ya, kita buatkan, berarti ini adalah MM. Ya, jadi MM ini adalah dia sama dengan 1/4. Ya, jadi dia kita buatkan peluang A iris B itu menjadi sama dengan 1/4. Maka bila A dan B saling bebas ya atau independen, maka kita buatkan peluang A iris B sama dengan peluang A kali peluang B. Jadi kita masukkan rumus yang ini tadi nih. Ya, peluang A kali peluang B. Nah, tadi ini A iris B-nya berapa? 1/4. Peluang A-nya tadi berapa? Setengah. Peluang B-nya berapa? Setengah. Udah. Setengah kali setengah 1/4. Berarti 1/4 sama dengan 1/4. Jadi apa? A dan B adalah independen atau saling bebas. Ya, ini dia. Ya, ini cara mencari peluang kalau dia itu independen atau saling bebas. Ya, sekarang mencari peluang yaitu peluang bersyarat. Ingat, peluang bersyarat itu notasinya garis lurus. Ya,
Jadi di sini ada yang membuatkan misalkan, nah syaratnya itu adalah misalkan ini. Ada juga yang membuatkan garis miring, ya nggak apa-apa. Seperti ini dia. Itu adalah notasi daripada bersyarat. Ya, ingat itu ya. Jadi ini peluang bersyaratnya notasinya bisa garis lurus atau bisa garis miring. Ya, itu apa itu peluang bersyarat? Peluang suatu kejadian B terjadi dengan syarat. Jadi ada syaratnya. Syaratnya kejadian A lebih dulu terjadi atau akan terjadi atau diketahui terjadi. Ya, jadi A itu dulu terjadi, baru B seperti itu, ya. Atau nanti kebalikannya, B itu dulu terjadi, baru A. Ya, seperti itu dia. Jadi kalau kita buatkan di sini dia, misalkan ditunjukkan dengan peluang bersyarat A ini. Ini dibaca adalah peluang di mana B ini terjadi karena A terjadi. Artinya B ini dulu terjadi baru A. Nanti kalau peluang ya, jadi kalau misalnya nanti kita buatkan lagi dia itu adalah peluang A bersyarat ya. Jadi kita buatkan misalkan kayak gini nih. Ya, jadi ini adalah ya, misalkan ini dia. Ini artinya apa? Sebelum terjadi B ini A dulu terjadi. Ya, kalau tadi kan misalkan ya ini adalah B dulu ya. Ah, ini misalkan gini. Ya, berarti apa? Sebelum terjadi A ini dulu terjadi. Ya, jadi itulah syaratnya. Itulah yang disebut dengan peluang bersyarat. Jadi kejadian A itu lebih dulu terjadi atau terjadi atau akan terjadi atau diketahui terjadi. Ya, jadi kita tuliskan seperti ini. Inilah yang disebut dengan peluang di mana B terjadi karena A terjadi. Yaitu peluang bersyarat. Jadi rumusnya kita buat seperti ini. Ya, jadi peluang di mana B terjadi karena A sama dengan peluang A iris B dibagi dengan peluang A. Ingat, peluang A itu harus lebih besar 0. Jadi kita cari untuk yang ini tadi itu adalah dari ini sama dengan peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang bersyarat A. Nah, jadi probabilitas di mana B ini terjadi karena A. Kalau nanti di sini A, B, berarti apa? Peluang ya di mana A itu terjadi karena B terjadi dulu. Nah, seperti itu dia. Jadi ini ada suatu syaratnya. Ya, kalau dia terjadi ini dulu syaratnya terjadi dulu. Ah, gitu loh. Contohnya misalkan ini. Sebuah kotak berisi 3 buah bola berwarna kuning, 4 buah bola berwarna merah, dan 5 berwarna biru. Jadi kita buatkan seperti ini dia, tapi ukurannya sama ya. Ini adalah 3 kuning, 4 merah, 5 biru. Jadi peluang terambil bola kuning itu sama dengan peluang kuning atau PK sama dengan 3/12. Oke. Terus peluang terambil bola merah atau PM, peluang M sama dengan 4/12. Oke, dari tadi ya. Terus peluang terambil bola biru, maka peluang biru itu sama dengan 5/12. Jadi, jika diambil 2 buah bola berurutan, maka peluang terambil pertama bola merah dan kedua bola biru adalah, kita buatkan seperti ini dia. Ya, jadi bola merah tadi itu adalah 4/12. Bola birunya adalah 5/11. Ketika ini kita kalikan, ini menjadi, ya ini kan, berarti kalau dalam perkalian bisa saja ya, 4 kali 5 per ini. Udah, atau dalam desimal seperti ini dia. Ini peluang pertama, terambil pertama merah dan kedua biru. Nah di sini peluang terambil bola biru tadi berapa? 5/11. Karena bola pertama sudah terambil, sehingga jumlah bola keseluruhan tinggalnya berapa? 11. Ya, maka kita buatkan di sini. Ya, jadi peluang ya merah iris B itu sama dengan peluang merah dikali dengan peluang bersyarat. Ya, bersyarat biru, tapi merah
Nah, bersyaratnya itu adalah ketika mau terjadi biru ini merah. Ketika terjadi merah ini biru dulu terjadi. Ya, seperti itu dia. Kita masukkan peluang merahnya tadi berapa? 4/12. Peluang birunya tadi ini kan tinggal 11 karena ini tadi ya, karena sudah terambil di sini 1. Berarti ini dia peluang ya, di mana terambil bola biru karena bola pertama sudah terambil sehingga jumlah bola keseluruhan jadinya ini dia. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh untuk mencari yaitu saling peluang bersyarat tadi. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini nggak terlalu sulit, saya yakin pasti Anda bisa ya. Terus misalkan dipunyai kotak berisi 20 sekring, 5 diantaranya rusak. Jika 2 sekring diambil dari kotak satu demi satu secara acak tanpa mengembalikan yang pertama ke dalam kotak, maka berapakah peluang kedua sekring itu rusak? Jadi yang ditanya itu berapa peluang sekring itu rusak, tapi kedua. Kita misalkan di sini, A-nya itu adalah, kita buatkan, berarti kejadian yaitu sekring pertama rusak. B itu kejadian sekring kedua rusak. Maka peluang kedua sekring itu rusak, kita cari dulu irisnya, peluang A, iris B. Ingat, tadi rumusnya ini, yaitu peluang A dikali peluang bersyarat B-nya. Ya. Jadi B ini terjadi karena ya, A ini terjadi karena B ini dulu. Oke. Nah, sekarang kita lihat kira-kira berapa ini nilainya. Ini dia. Ya, tadi kita masukkan di sini peluang tadi ini berarti 5/12. Kali ininya tadi berapa? 4/12. Ya, ini kan dicari dulu loh. Bagaimana tadi mencari ini tadi, peluang bersyarat ini tadi? Ya, ini kita masukkan ini. Nah, jadi untuk contoh yang ini bukan sembarangan dibuat, dicari dulu. Ini kan dari sini. Kalau ini apa? Ya kita cari dulu dia dengan menggunakan rumus peluang bersyarat tadi nih. Nah, kita cari dulu. Sehingga ketika kita cari, ini kan rumusnya ini ya. Kita sudah cari, maka didapatkan tadi hasilnya adalah 1/19. Nah, ini dia. Ya, ini adalah untuk mencari suatu peluang bersyarat ya. Nah, sekarang berdasarkan contoh lagi, berdasarkan hasil 100 angket yang dilakukan untuk mengetahui respon konsumen terhadap pasta gigi. Ya, pasta giginya itu ada rasa jeruk dan ada rasa stroberi. Ya, sekarang pasta gigi itu bermacam-macam ya, apalagi untuk anak-anak. Karena ada anak-anak sukanya bau jeruk, ada stroberi, ada bau susu, pokoknya bermacam-macam. Di sini digunakan rasanya itu hanya 2, yaitu jeruk dan stroberi. Jadi kita buat jeruk itu J, stroberi itu adalah S. Sehingga dari situ kita peroleh informasi sebagai berikut. 20 pria menyukai rasa jeruk. 30 wanita menyukai rasa jeruk. Jadi rasa jeruknya itu 20 pria, 30 wanita. Sekarang rasa stroberi. 40 pria menyukai rasa stroberi, 10 wanita menyukai rasa stroberi. Ya, jadi rasa stroberi itu untuk laki-laki 40, untuk perempuan 10. Pertanyaannya, ya inilah persyarat itu. Apabila kita bertemu dengan seorang pria, berapa peluang ia menyukai pasta gigi rasa stroberi? Di sini syaratnya apa? Apakah pria atau pasta gigi rasa stroberi? Ya, ini harus kita tahu. Ya, terus kita lihat lagi pertanyaan B. Apabila kita bertemu dengan seorang wanita, berapa peluang ia menyukai pasta gigi rasa jeruk? Jadi pertanyaan B ini, apakah wanita itu sebagai bersyaratnya atau pasta gigi rasa jeruk itu? Ya, jadi jangan salah meletakkan persyaratnya itu loh. Nanti berbeda hasilnya ya. Terus pertanyaan C. Apabila kita bertemu seorang yang menyukai pasta gigi rasa jeruk. Kalau tadi pria terus wanita. Ini
yang menyukai pasta gigi rasa jeruk. Berapa peluang adalah pria? Ya ini, sekarang syaratnya itu apa? Apakah prianya atau rasa pasta gigi rasa jeruk? Terus pertanyaan keempat, apabila kita bertemu dengan seorang yang menyukai pasta gigi rasa stroberi, berapa peluang ia adalah wanita? Wah nih, jadi jangan bingung menentukan peluang bersyaratnya. Sebenarnya dari pertanyaan ini jelas sekali kita bisa tahu ya, oh ini syaratnya ini. Supaya lebih jelas lagi kita buatkan dalam bentuk tabel. Tadi ada responnya adalah pria dan wanita. Kita buat R itu adalah pria. Terus ini tadi adalah rasa jeruk dan ini rasa stroberi. Kita jumlahkan dia ke baris, kita jumlahkan dia ke kolom. Tadi jumlahnya semua berapa? Yaitu 100. Ya, ini 100. Oke. Jadi pertanyaannya tadi, ya ini ingat ya, W itu adalah wanita, R itu adalah pria, S itu adalah pasta gigi rasa stroberi, J itu adalah pasta gigi rasa jeruk ya. Oke. Maka kita buatkan seperti ini dia. Nih. Nah, sebenarnya nggak sulit penghitungannya. Cuman menentukan bersyaratnya itu jangan salah. Tadi pertanyaannya, apabila kita bertemu dengan seorang pria, berapa peluang ia menyukai pasta gigi rasa stroberi? Nah, berarti apa ya? Stroberi ini terjadi karena ini dulu. Pria ini. Makanya tadi kan seorang pria. Nih, berarti di belakang itulah prianya, R-nya, S-nya itu di depan. Ingat ya, kalau kesini saya nggak menjelaskan lagi karena saya yakin untuk penghitungannya ini pasti. Apalagi ini peluang apa tadi ya, rasa stroberi dengan jeruk itu kalau kita iris hasilnya sekian. Berarti untuk peluang untuk prianya itu jumlahnya sekian. Kalau ini hitung-hitungnya pasti nggak ada. Asalkan jangan kita salah meletakkan di sininya nih. Untuk peluang bersyaratnya itu. Ya sehingga peluang yang kita dapatkan di mana seorang pria tapi dia menyukai pasta gigi rasa stroberi sebesar 0,67. Pertanyaan kedua, apabila kita bertemu dengan seorang wanita. Ya, jadi wanitanya itu yang apanya loh. Ini sebelum terjadi ini ya, jadi terjadi dulu nih. W-nya itu adalah seperti syarat. Ini J ini rasa jeruk. Ya, kita masukkan iris nih. Ya, tadi ini berarti ini untuk pria, ini adalah untuk wanita. Dapat 0,75. Pertanyaan ketiga, apabila kita bertemu dengan seorang yang menyukai pasta gigi rasa jeruk. Jadi, seorang yang menyukai pasta gigi rasa jeruk. Berapa peluang dia adalah pria? Artinya apa? Ini adalah kebalikan di sini tadi. Kalau tadi di sini dia adalah di belakang misalkan prianya, sekarang ke depan prianya. Ya nih, rasa jeruknya di belakang. Seperti itu dia. Berarti dia kita dapatkan 0,40. Pertanyaan keempat, apabila kita bertemu dengan seorang yang menyukai pasta gigi rasa stroberi, berarti wanitanya itu di depan, rasa stroberinya itu di belakang entahnya. Dan saya buatkan belakang supaya mengingat kembali loh. Ya, jadi biar nggak lupa bersyarat itu. Kita dapat 0,20. Ya, ini adalah cara mencari suatu peluang bersyarat. Ya, ingat, jadi kalau kita salah membuat bentuk peluang bersyaratnya, ya di sini nanti pasti berbeda. Coba lihat aja ini kan berbeda semua hasilnya. Nah, seperti itu dia. Jadi kita jangan salah membentuk suatu bersyaratnya itu. Karena tadi ini temanya adalah peluang bersyarat. Ya. Oke. Terus ada namanya teorema Bayes. Jika kita mengamati K buah kejadian B1, B2 sampai dengan BK, dengan peluang terjadinya kejadian itu masing-masing, misalkan peluang B1 sampai dengan peluang BK,
Kemudian kita mengamati sebuah kejadian A. Dalam masing-masing kejadian tadi, kita buat dengan peluang, ya ini, peluang bersyaratnya. A untuk B1, A B2, A B1. Jadi ini peluang bersyaratnya. Ya nih. Maka kita tuliskan dia seperti ini. Berarti peluang A sama dengan, kita buatkan peluang bersyarat B1 dikali dengan, nah nih, ini ingat ini, peluang bersyarat. Nah, A itu jadi karena B1. Ya, ingat itu ya. Oke. Nah, terus kita lihat lagi. Tambah peluang B2 kali peluang bersyarat. Ya. Terus ditambah sampai dengan peluang bersyarat untuk BK-nya. Ya, ini dia. Ya. Jadi ini adalah salah satu untuk mencari peluang bersyarat. Maka kita buatkan dia seperti ini. Wah. Ya, jadi kita singkat dia, ya seperti ini dia. Peluang bersyarat untuk hanya tadi adalah ini. Ya, oke. Terus dibagi dengan ini dia. Nah, itu adalah salah satu teorema Bayes. Ya, contohnya misalkan 3 orang telah dicalonkan sebagai manajer sebuah perusahaan ya. Jadi ada 3 calon menjadi manajer perusahaan. Siapa nanti yang terpilih seperti itu loh ya. Peluang A terpilih 0,3. Peluang B terpilih 0,5. Peluang C terpilih 0,2. Jadi kita misalkan manajernya itu namanya ABC. Untuk peluang A itu 0,3, untuk peluang B itu 0,5, untuk peluang C 0,2. Kalau kita lihat dengan mata sendiri itu, udahlah paling menang itu yang beda. Nah, tapi perlu kita cari dulu, ya. Terus jika terpilih, ya jika A terpilih, peluang terjadinya kenaikan gaji, ya, karyawan itu sebesar 0,8. Yaitu untuk A. Jika A terpilih, maka peluang terjadinya kenaikan gaji karyawan itu 0,8. Jika B atau C terpilih, maka peluang kenaikan gaji karyawan itu masing-masing 0,1 dan 0,4. Nah, ini bersyaratnya, ingat itu ya. Oke, maka kita buatkan dia seperti ini. Wah, ini dia. Jadi kita buatkan B1 itu tadi, A terpilih, B2, B terpilih, B3, C terpilih. G itu kejadian gaji naik. Ya, jadi peluang B1 ini adalah sebesar 0,3. Tadi kan sudah dibuatkan ya. Tadi di sini sebenarnya tadi dalam soal ini tadi sudah ada tadi ya. Terus ini tadi. Terus peluang untuk B2 itu adalah 0,1. Peluang untuk B3 itu adalah 0,4. Jadi peluang terjadi kenaikan gaji karyawan itu adalah kita buatkan seperti ini dia. Wah, tapi ini apa kan harus kita cari dulu peluang bersyaratnya tadi. Ya, baru bisa kita cari peluang paketnya. Jadi peluang untuk kenaikan gaji sebesar 0,37. Jadi kita buatkan terpilih C-nya. Maka kita buatkan di sini peluang bersyarat B3. Ya, itu benar ini ya. Oke, benar. Ya. Peluang bersyarat. Ya. Jadi ini ya, ini sebesar 8/37 atau 0,23. Itulah peluang kenaikan gaji jika terpilih adalah sebesar 0,23. Ya, pasti ya ngitung-ngitung kayak gini kan nggak terlalu sulit. Ya, jadi kalau di peluang bersyarat itu yang penting kita lihat syaratnya itu apa. Ya, terus kalau kita buatkan atau bisa juga kita jadi ini rumusnya peluang bersyarat C dan B tadi nih. Peluang bersyarat itu A1 kali peluang A1 tambah peluang bersyarat A2 kali peluang A2 tambah peluang bersyarat A3 kali peluang bersyarat 3 ya. Oke. Maka ini kita buatkan dia bisa seperti ini. Karena ini kan hanya 3 kali jadi saya dapatkan.
Oke, ya ini untuk bersyarat. Ya sekarang, jadi secara umum, ya jika A1, A2, A3 sampai dengan AN saling lepas dalam ruangan sampel S dan B kejadian lain yang sembarang dalam S, maka peluang kejadian bersyarat A, I, B, lihat ini. Jadi ini kita buatkan seperti ini. Ini itu kan nanti bisa A1, A2, dan seterusnya. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan rumus Bayes atau aturan Bayes. Nah ini dia. Jadi ini bisa kita gunakan seperti ini. Ini kita uraikan dia atau bisa seperti ini. Kalau ini bisa kita buat seperti ini. Ya, jadi ini salah satu rumus Bayes atau aturan Bayes. Ya. Contohnya untuk kaidah Bayes itu, ya 3 anggota organisasi A ini telah dicalonkan sebagai ketua. Peluang Pak Andi terpilih 0,4. Peluang Pak Budi terpilih 0,1. Peluang Pak Dedi terpilih 0,5. Ya. Oke, jadi ini kita lihat peluang Pak Budi dan Pak Dedi itu adalah 0,3 dan 0,4. Pertanyaannya, berapa peluang Pak Andi terpilih setelah terjadinya kenaikan iuran anggota? Ya. Jadi ini kita buatkan A itu tadi adalah disebut iuran anggota dinaikkan, B1 itu adalah Pak Andi terpilih, B2 itu adalah Pak Budi terpilih, B3 itu adalah Pak Dedi terpilih. Maka bisa kita buatkan seperti ini aja dia. Nah ini. Ya. Jadi peluang bersyarat di satu tadi, ini kita buatkan di seperti ini. Jadi inilah peluang untuk jadi sedikit banget. Nah, jadi ini adalah sebesar 0,285 ya. Oke. Ya, ada lagi contoh, ini sebenarnya ada beberapa contoh di sini, tapi nggak terlalu sulit ya. Yang penting kita itu harus tahu bersyaratnya itu apa. Ya, kita harus tahu. Ya, jadi kalau dia seperti ini, nah ini berarti bersyaratnya itu nih peluang yang terambil warna merah, ya kita buatkan. Terus maka peluang merah tersebut terambil dari kotak 2 nih. Jadi ini 2 merah. Ini tadi yang terambil warna merah, ini dia. Peluang warna merah itu tadi ya kita masukkan semuanya tadi. Ya sehingga inilah nilainya ya kayak ini. Nah ini juga nanti di sini ada beberapa soal latihan kayaknya sampai dengan banyak ini. Tapi nggak semua nanti Anda kerjakan ya. Ya sampai nomor 12. Oke, ini materi kita yang belum selesai minggu kemarin. Ya, kalau ada pertanyaan saya silahkan dulu, kalau enggak biar kita lanjut ke distribusi diskret. Silakan. Apakah ada pertanyaan di sini? Ya, sebenarnya enggak terlalu sulit. Yang penting untuk mencari peluang itu hanya ada 3 yang bisa kita gunakan di situ. Itulah yang disebut dengan accountability pada peluang, yaitu aturan perkalian, permutasi, kombinasi. Tapi harus Anda ingat, yang harus diperhatikan urutannya yang mana? Apakah permutasi atau kombinasi? Ini, jadi di sini antara permutasi dan kombinasi ini ada salah satu yang harus diurutkan. Kira-kira yang mana? Ya, misalkan itu adalah permutasi, berarti permutasi ini betul-betul kita harus memperhatikan urutannya. Ya, seperti itu. Ya, misalkan urutannya itu misalkan kita buatkan harusnya ini dulu terjadi baru ini. Kalau kita nggak buat seperti itu berarti tidak sesuai lagi. Ya, ini dia. Oke, ada
Kalau pertanyaan di sini, kalau enggak kita lanjutkan materi kita. Halo, masih dengarkah suara saya? Dengar, Masih, Bu. Oke. dengar, Bu. Ya, berarti kita lanjutkan aja dulu ya. Nanti kalau mau bertanya bisa sekaligus ya, karena memang itu kemarin tanggung belum selesai ya, tapi harus kita lanjutkan hari ini tadi. Ya, sekarang kita lanjutkan tentang distribusi peluang diskrit. Oke. Ya, apakah Anda sudah mendownload suatu tabel distribusi diskrit? Ya. Oke, ya kita lanjutkan aja dulu ya. Saya suruh sudah Anda ini kan. Untuk distribusi diskrit ini sebenarnya ada beberapa. Ya. Mulai dari percobaan Bernoulli, terus distribusi binomial, Poisson, terus apalagi ya, multinomial, hipergeometri, geometri, dan lain-lain. Masih banyak sebenarnya. Ya. Jadi memang kalau orang matematika harus tahu itu. Ya. Tapi kalau misalnya tadi kalau orang biologi itu, dia itu cocoknya dia menggunakan distribusi apa? Oh, ini paling tidak binomial dengan Poisson. Yang lainnya kayak hipergeometri, geometri dia nggak perlu misalkan. Ya. Jadi untuk perikanan sama saja dah. Nah seperti itu dia. Tapi kalau untuk matematika harus tahu semuanya. Nggak hanya binomial, Poisson, nggak hanya itu aja. Ya, betul-betul harus tahu semuanya. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan jenisnya itu biasanya disebut uniform atau seragam ya. Fungsinya adalah seperti ini aja. Ini adalah suatu fungsi uniform. Fungsi peluangnya nih. Se/n. Ya, jadi X itu untuk semua nilai X. Jadi N itu merupakan banyaknya objek dan diasumsikan memiliki sifat yang sama. Ya, ini adalah untuk diskrit ya. Jadi contohnya misalkan seperti ini dia. Ada 6 orang karyawan di bagian produksi, yaitu Halim, Aziz, Asim, Amid, Amjah, ya, dan Ali. Nah, jadi ada 6, ya. Yuk, bentar ya. Halo? Halo? Ini kenapa ya? Apakah sudah bergabung di sini yang MBKM? Sudah bergabungkah? Sudah bisa bergabung di sini? Mbak Mercy-nya? Sudah bisa bergabungkah Mbak Mercy-nya di sini? Saya nggak tahu nih, sudah bisa bergabung belum ya? Ya coba ya, nanti kita ini kan aja. Oke ya, ya kita lanjutkan. Ada 6 karyawan ya tadi ya, namanya Alim, Aziz, Asim, Amid, Amjah, dan Ali. Masing-masing nilai TOEFL-nya itu nih. Dari 6 karyawan itu dipilih 1 karyawan untuk mengikuti training. Jadi untuk memilihnya dipilih dengan secara acak atau random. Sehingga peristiwa yang mungkin terjadi terpilihnya 1 dari ke-6 karyawan itu berarti 1/6, ya enggak? Maka peluang setiap karyawan akan terpilih atau terambil yaitu 1/6. Maka secara umum kasus ini tadi bisa kita bahkan tadi kan rumusnya tadi itu adalah ya kita masukkan aja 1/n. Ya udah. Tadi berapa ini? Ada 6 berarti 1/n. Ya. Jadi ini dia. X itu tadi apa? Yaitu Alim, Aziz, Asim, Amin, Amjad, dan Ali. Ini adalah untuk nilainya karena rumusnya sederhana banget. Fx sama dengan 1/n. Udah dari soal ini tadi, oh iya, nilainya itu adalah 1/n. Ya udah, seperti itu aja. Nah, jadi ini untuk yang uniform itu. Terus contoh nomor 2 lagi, sebuah industri yang menghasilkan sabun mandi. Nah, ini telah diambil secara acak
satu buah sampel dan satu tas besar. Jadi istilahnya dalam tas besar itu ada isinya sabun mandi loh. Nah, tapi di dalam tas tersebut ya sabun mandi itu aromanya berbeda-beda. Ya, ada aroma melati, mawar, kenanga, dan zaitun. Ya, jadi setiap satu bunga, misalkan ya, satu sabun itu dapat gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Jadi bagaimana bentuk umum distribusinya? Udah kita masukkan aja tadi itu Fx sama dengan 1/n. Ya udah, tadi berapa? 4 berarti 1/4. Udah. Seperti ini adalah uniform. Ya, jadi memang ini sangat-sangat sederhana sekali ya. Oke, terus ada namanya percobaan Bernoulli. Ya, jadi binomial itu, Poisson itu dan lain-lain terjadi karena percobaan Bernoulli. Sehingga dikenallah namanya ini. Ya, jadi namanya Bernoulli apa kayak gitu loh. Ya, jadi dikenallah namanya itu sebagai percobaan Bernoulli. Untuk binomial dasarnya itu adalah percobaan Bernoulli. Ya, sifat-sifatnya percobaan itu terdiri dari n pengulangan. Terus tiap pengulangan itu memberikan hasil 2, yaitu sukses atau gagal. Nggak ada sedang-sedang. Ya. Kalau nggak sukses ya gagal. Kalau nggak sembuh ya berarti kalau nggak sembuh ya apa gitu loh, istilahnya kayak gitu ya. Sembuh dan tidak sembuh, nah, seperti itu dia. Terus peluang sukses dinyatakan dengan P itu tetap konstan, tidak berubah dari satu pengulangan ke pengulangan lainnya. Sedangkan peluang gagal itu berarti 1 dikurangi P. Nah, itu adalah peluang kegagalannya. Maka tiap pengulangan dan pengulangan lainnya itu adalah saling bebas. Ya, ini dia. Jadi dia itu saling bebas ya. Oke, ini adalah percobaan Bernoulli. Peluang X sama dengan I sama dengan P pangkat I kali 1 kurang P pangkat 1 kurang I. Jadi P ini adalah peluang sukses, 1 dikurangi P itu adalah peluang gagal. Ya, jadi kita harus ingat ya. Jadi ini P-nya P kecil ya. Ya, ini P adalah peluang sukses. Ya, tapi Q itu adalah 1 dikurangi P atau disebut dengan peluang gagal. Nah, nih. Jadi ada sukses dan ada gagal. Ya, ini dia. Ini yang disebut dengan seperti ini tadi nih, ya. Oke, dari mana tadi ya? Dari contoh kita ini tadi ya, nih. Oke, jadi ini Q atau 1 dikurangi P. Pangkatnya 1 dikurangi I. Ini adalah peluang sukses. Maka kalau kita ambil distribusi Bernoulli-nya untuk PNF, maka kita buatkan dia seperti ini. Ya, ini kan sama aja dengan yang ini juga loh. Nah, ini ada yang menggunakan I, ada yang menggunakan X, terserah. Yang penting Anda itu tahu, Anda itu mencari percobaan Bernoulli misalkan ya. Terus min-nya itu adalah ini. Ini kan ekspektasi atau nilai rata-rata. Terus variansinya ini juga. Ya. Jadi di sini ada peluang sukses dan ada peluang gagal. Atau kita buatkan P kali Q. Ya, ini adalah salah satu percobaan Bernoulli ketika kita mau mencari distribusi peluangnya. Ya, maka ini kita dapatkan di sini nanti ini nilainya ya, ini sama saja ya. Oke. Ya, ini adalah tadi percobaan Bernoulli. Jadi ingat ya, percobaan Bernoulli itu tadi rumusnya P pangkat X atau pangkat I dikali dengan Q pangkat 1 dikurangi I atau kurangi X. Ya, itu adalah percobaan Bernoulli. Nah, terus sekarang untuk percobaan untuk distribusi binomial ya. Ya. Bedanya pasti berbeda ya, walaupun tidak ini pasti berbeda. Kenapa? Distribusi binomial itu adalah yang penemu Bernoulli. Makanya dibuat namanya James Bernoulli. Ya, James Bernoulli.
Nah, ini adalah penemu distribusi binomial. Ya, sehingga ya disebut dia satu distribusi Bernoulli. Jadi supaya kita tahu di sini bisa menggambarkan fenomena dengan dua hasil atau outcome-nya. Contohnya peluang sukses, peluang gagal, peluang sehat, peluang sakit, ya, dan lain-lain. Ya. Ini bisa kita inikan ya. Terus ciri-cirinya, setiap peristiwa tunggal mempunyai dua hasil kejadian. Ya, itu adalah ciri-cirinya. Terus peristiwanya itu independen. Banyaknya percobaan tertentu, yaitu sebanyak N. Ya, itu secara umum ciri-cirinya. Tapi ciri-ciri praktisnya, N-nya itu biasanya lebih kecil daripada 30. Jadi lebih kecil sama dengan 30. P-nya tidak mendekati 0. Jadi kalau kita buatkan misalkan yang kecil tadi itu, misalkan N-nya, kalau misalnya N-nya itu lebih besar daripada 30, P-nya itu misalkan kecil, binomial ini nggak sanggup. Berarti bisa kita mendekatinya dengan distribusi Poisson atau dengan distribusi apa ya, distribusi kontinu normal. Ya ini. Itu ketika N-nya itu besar atau N-nya mendekati tak hingga. Jadi keterbatasan binomial ini ada, ya. P-nya kecil atau mendekati 0, misalkan P-nya itu 0,0001. Udah binomial nggak akan sanggup seperti itu kalau P-nya kecil. Ya. Terus misalkan N-nya lebih besar sama dengan, wah, ya kalau kita buatkan itu adalah sudah besar N-nya, itu binomial itu nggak sanggup. Artinya nggak sanggup itu kalau dalam sehari-hari, bukan karena dia itu miskin atau apa istilahnya dalam apa. Memang itu aturannya. Ya, oke, seperti itu dia ya. Sifat-sifat yang lainnya tadi ini sama saja. Terus di situ peluang suksesnya biasanya dinyatakan P, kalau gagalnya 1 dikurangi P atau Q. Nah, peluang kalau ketika dia I sama dengan 0 atau gagal, ya berarti tidak terjadi apa-apa. Kalau dia sukses berarti terjadi apa-apa. Ya, seperti itu dia. Jadi ini adalah rumus binomialnya. Ingat, jadi setiap distribusi itu tadi itu uniform dulu ya. Tapi uniform itu memang jarang sekali digunakan karena saking sederhananya ya. Ya, jadi kalau dia terlalu sederhana itu memang nggak pernah digunakan. Jadi tadi uniform tadi ya, uniform tadi itu adalah Fx sama dengan 1/n. Wah, ini dia. Terus untuk percobaan Bernoulli tadi, karena binomial itu kalau tidak ada Bernoulli ini nggak bisa seperti itu loh. Ya, ini tadi adalah rumus Bernoulli-nya ya, yaitu tadi peluang. Ya, ada yang membuatkan di situ X-nya ya, atau apa namanya ya, X-nya itu diganti dengan I, ada. Jadi nggak notasi itu jangan jadi dipermasalahkan. Jadi peluang sukses pangkat X atau pangkat I dikali dengan peluang gagal ya, Q atau 1 dikurangi P, pangkat 1 dikurangi dengan X atau I. Tapi ingat, X-nya itu adalah 0, 1, dan seterusnya. Nah, terus tadi dia punya rata-rata tadi, ya, min-nya itu adalah, ya itu sama dengan P. Sedangkan variansinya tadi, ya, variansinya itu adalah P kali Q. Ya, berarti P kali Q. Ya, ini adalah untuk percobaan Bernoulli tadi. Sekarang kalau kita lihat untuk binomial ini tadi, ya ini adalah suatu rumusnya. Ya, jadi ini betul-betul harus kita ingat ya. Ini istilahnya ini apa? Nanti Anda terus menggunakan ini. Berarti untuk binomial rumusnya adalah peluang, kita buatkan di sini. Ingat,
Di sini ada X besar, ada X kecil. X besar itu disebut dengan suatu distribusinya, ya. Ya, jadi di sini kalau kita buatkan di sini tadi peluang, ya, peluang terjadinya apa tadi ya, peluang sukses dinyatakan dengan P, ya. Jadi ini oke, ya. Jadi X besar itu adalah suatu sebarannya, ya. Jadi distribusi, kalau kita ngomong binomial berarti ini sebaran untuk binomial, kalau Poisson kayak gitu loh. Tapi kalau X kecil itu adalah nilainya. Misalkan nanti X-nya itu, X kecilnya itu adalah mulai dari 0, 1, 2, itu yang perlu kita cari. Misalkan untuk X-nya 0, berapa nilai peluangnya? S-nya 1, ya seperti itu dia. Ya. Jadi ini peluang untuk binomialnya itu X sama dengan I, atau itu sama dengan peluang sukses pangkat I kali peluang gagal pangkat 1 dikurangi I. Ya. Ya, ini hampir sama juga ya, sama dengan yang di ini tadi. Nah, nih. Jadi ini salah satu, jadi ini bisa Anda buatkan nih dia. Jadi ingat peluang untuk X besar itu sebagai banyaknya sukses percobaan Bernoulli, variabel random binomialnya, karena kita sekarang ngomong binomial, jadi X besar itu adalah variabel random binomialnya, sedangkan X kecil ini adalah untuk nilai-nilainya. Ya, beda X dengan X kecil, jangan salah kita mengartikannya. Ya. Oke, nah, ini sama dengan N. X ini kan nanti dicari dengan menggunakan faktornya, dan peluang sukses pangkat X dikali peluang gagal. Q pangkat N mana X. Ini adalah rumus pembandingannya. Sehingga rata-ratanya itu adalah kita juga beda dengan binomial tadi. Jadi ini rata-ratanya yaitu N kali P. Kalau tadi binomial rata-ratanya itu biasa saja. Sedangkan variasinya ya, ini adalah sigma kuadrat, yaitu N kali P kali Q. Ya, kalau tadi biasa adalah P kali Q. Jadi di situ dianggap berat kita ya. Ini adalah rumus-rumus pembiayaan yang sering digunakan ya. Contoh misalkan sebuah percobaan pemula amatiran hanya mampu mencetak gol sebanyak 3 kali dari 12 pemainnya. Jadi ada PT, ada pemain 12, itu dia mampu mencetak gol sebanyak 3 kali. Yang melakukan tantangan pada saat yang terjadi ini loh. Kenapa dilakukan oleh tantangan penalti? Jadi ketika skornya itu sama, jadi kalau dua kelompok yang kontak atau anti, tapi skornya itu sama sampai selesai tergantung waktunya habis. Di situ diperlukan suatu asisi. Siapa yang menang, kelompok A atau kelompok B? Ya, jadi apabila penalti ya diambil 5 orang. Ini namanya ketenangan penalti. Pertama pertanyaannya, ya, apakah ruang lawan tidak terjadi gol? Kalau tidak terjadi gol, X-nya sama dengan 0. Terus paling sedikit 4 gol dicetak, dan paling banyak gol dicetak. Nih, ada paling sedikit, ada paling banyak. Kalau tidak terjadi berarti X-nya sama dengan 0. Sehingga bisa misalkan dia seperti ini. X-nya itu banyaknya gol. Tapi berapa tadi X-nya sama dengan 5. Ya. Setelah itu P-nya itu dari kecil ya, itu peluang sukses. Apakah terjadi gol? Apakah tadi 3/12? Terus atau tidak kita buatkan, kita kecilkan menjadi 4. Maka seperti ini nanti dia lihat tabel. Ya. Coba Anda lihat tabel dulu. Buka tabelnya. Tabel distribusi binomial. Ayo buka dulu. Ya.
Nanti kalau praktika gampang lihatnya. Negara khusus yang dinin orang yang tenggorokan sakit nih, buat sedikit dinding-dindingnya ya. Sudah lihat datanya? Ya. Cara melihatnya itu adalah ini. Ini kita makan tadi adalah nominalnya ini sebenarnya ini adalah apa tadi N-nya ya. Jadi ini ini adalah P-nya. Oh ya, SS-nya oh ya benar. Ya, ini N-nya ini adalah P-nya. Dia terdapat double distribusi nominalnya. Ketika SS-nya 0 ada terus N-nya 5, P-nya 0,25 berapa nilainya? Kita sama-sama lihat apa ya. Ya. Saya sudah lihat jangan menggunakan dulu yang memulai yang itu akan terjadi praktikum ya di situ. Kira-kira apa yang kita lakukan? Jadi oke. Ya, jadi cara melihatnya tadi adalah distribusinya itu terdapat di sini. Ini adalah N, terus X-nya ini N, ini X, terus ada P-nya. Tahu kalau terdapat di sini adalah tadi itu N-nya tadi itu adalah 5, X-nya tadi itu adalah 0, tidak ada terjadi golol, dan P-nya itu adalah 0,25. Ya. Tadi jawab saya, oke, benar sah. Ya, itu 0,23 jam nih. Distribusinya itu ya seperti itu dia. Jadi kita tabelnya, tabel distribusi binomialnya, oke, nah ini. Jadi bisa kita dapatkan langsung ya. Oke. Nah terus yang kedua, atau kalau menggunakan rumusnya tadi, rumus binomialnya tadi yang seperti tadi, ya silakan Anda bisa nih. Ya, peluang untuk variabel random binomialnya, X-nya kita masukkan 0, N-nya berapa 5. Jadi sini masalah lagi di sini 0, P-nya peluang sebenarnya 0,25. Maka S dapat 0. Ini rata-rata bisa satu lagi di sini. Pada maka terdapat di sini kalau menggunakan rumus, ya maka tadi hasilnya sama. Ketika kita menggunakan rumusnya ini juga. Tapi kalau langsung kita lihat tabel pasti ini sama rumusnya. Jadi supaya tahu cara lihatnya itu dia tabelnya itu cara misalnya adalah ya ada binomialnya itu kecil ya ada dasar itu masalah ya. Jadi lihatnya N, X, P. Nah seperti dia ya. N-nya berapa? 5. X-nya tadi 0,5 tidak terjadi. P-nya berapa? 0,25. Ya. Dia tabel. Ya. Dia tabel ketika N-nya 5, N-nya 0,25. Sehingga tadi itu nilai-nilainya itu adalah ini. Nah, jadi di materi saya itu nih. Ya, normal itu. Ya, dan sekarang pertanyaan saya lagi. Ya, ini sudah saya jawab tentunya. Ya. Oke, dan ketika itu tadi kalau pertanyaannya tadi itu pertanyaannya tadi paling sedikit takut, paling sedikit bakal pada seperti ini. Ya, X bisa sama dengan tapi nanti kita selesai dia itu uangnya akan sedikit. Coba kira-kira ada yang bisa misalkan
sedikit berarti XS-nya itu mulai dari berapa ya pada sesi tadi masih sedikit 40 cc berarti itu apakah perbankan XS-nya itu lebih besar akan lebih cc jadi bisa dapatkan 10 miliar ya jadi bagaimana tadi masih sedikit 40 dah daripada jenis ini. Jadi pada katakan sudah ada lihat berapa di mana? Nanti kita akan mulai dari XS-nya dapat berapa? Tetap N-nya 5, X-nya berapa? Terus N-nya 0,25. Kalau mau menggunakan bisa jaga. Ya bisa jaga. Oke, sekarang dari sini XS-nya ya oh ini kata saya ini nggak ada 0,2 ya satu titik sama nggak apa-apa jadi dia adalah kalau dari tabel maka ada yang bukan dari tabel seperti ini dimasukkan atau itu kita dalam bentukan saja itu kita hitung dia aslinya sama dengan yang di sini. Gimana cara ekspresi tabelnya Bu? Cara ekspresi tabelnya gimana? Ya cara tabelnya gitu loh. Coba saya terangkan dulu. Ya. Saya satu dulu ya. Ya. Oke. Ya. Pokoknya ada luar-luar ganda itu namanya kita bisa membuat cacat berbeda. Jadi dari sini dia bilang kadang-kadang kemudian ada yang begini di sini dia N di sini dia S ya terus yang ini terus sekarang ada di sini dia di sini ada P kalau ada dari di bawah ini dia mulai dari 0,05 terus 0,1 0,2 paling tinggi dia itu sampai 0,95 ya. Karena biasanya nggak ada 0,25 ada yang 0,25 mas ya kalau saya bilang 0,3 ya jadi nanti ya berdasarkan yang langsung dari dua XS-nya itu misalkan dia mulai dari 0,1,2 ya misalkan kita lihat misalkan contohnya P-nya 0,2 terus SS-nya 2 terus SS-nya 2 maka kakaknya dari sini untuk SS-nya N-nya 2 SS-nya 2 PP-nya 0,2 maka nilai uangnya 0,040 di sini sudah lihat ada 0,040 jadi istilah nilai uangnya ini di sini ya kira-kira seperti dia lihat uangnya ini jadi saya lihat sudah contohnya N-nya 2 terus S-nya 2 P-nya 0,20 maka nilai uangnya 0,040 jangan sini 3 N-nya 3 terus biasanya kalau tidak dari 0, 1, 2, 3 nanti dia ya terus ada lagi nanti 4 ya jadi 4 itu berarti 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4 ya ada lagi sampai itu kalau masalah N-nya berapa yang ini paling besar 30 N lebih dari 30 ada nggak bisa dilihatnya ya dan kalau N-nya terlalu besar P-nya terlalu kecil M-nya misalkan peluangnya ini misalkan peluangnya adalah cacat kebawaan 0,01 ya kita lagi nambahkan binomialnya jadi N-nya misalkan 35 ya atau tegakkan N-nya 45 P-nya 0,5 dan lagi nambah
M-nya itu hanya sama dengan dan paling tinggi yang 30. P-nya tidak bisa mendekatkan nol, kan sudah mendekat nol. Jadi dari saya ini paling kecil 0,05. Saya tahu ada gunakan adakah yang mau 0,25? Ya, coba sekarang lihat ya. Bapak di sini. N-nya apa? Coba lihat dulu. N-nya apa? Sudah. X-nya 3. Nah, ini disebutkan di sini ya. N-nya apa? X-nya 3. P-nya itu, P-nya adalah 0,5. Sama di sini ada 0,5. Kira-kira tadi berapa nilainya? Yo. Ada berapa? Kira-kira di berapa nilainya? N-nya X 3, Oh iya. Oke. Ya ini untuk ya kalau saya ini kalau mau sama saja ya. Oke. Ya. Jadi cara lihatnya seperti ini ya Mas. Ya. Ya bagaimana Mas? Saya tidak tanya ya Mas. Ya. Duduk ya. Sudah bisa lihatnya? Coba ya. Oke. Coba saya buat lagi. Ya. N-nya 11. Sudah N-nya 11. X-nya 8. Sudah. Terus P-nya 0,4. Berapa nilai ruangnya? Berapa nilai ruangnya? Apakah ada yang menggunakan kumulatif enggak tampilan Anda itu? Enggak, Bu. Ada Bu. Kumulatif makanya besar. Kan? Jangan kumulatif. Makanya tadi kau sampai 19 ya. Kumulatif itu sudah ditentukan. Nanti Anda bertemu bulan-bulan saja. Coba lagi yang lain. Aku kan tidak mau saja yang kumulatif. Ya. Coba Pak, bisa Anda berbuat lagi? Ya, sebenarnya enggak. Ya. Kalau Anda gunakan Anda saja seperti berkali-kali sama lagi ya. Ya, seperti itu. Untuk kumulatif Anda bisa praktekkan di waktu praktek itu loh. Ada yang lain yang menggunakan kumulatif, Bapak. Ketika tadi N11, N-nya kita dari 8, ya, N-nya 8. Nah, terus P-nya 4 itu berapa? Makanya tadi yang pertama lebih itu saya tahu langsung karena berarti sudah dimulakan dia loh. Dia, ya. Oke. Ada yang saya salah Pak? Tadi saya buatkan N-nya 11. Terus X-nya 8. P-nya 0,4. Berapa nilainya? 0,023 Bu. Ya benar. 0,023. Kalau Anda namakan bulan nanti kalau satu dikurangi yang Anda katakan tadi. Jadi harus ada satu belakang. Kalau Anda gunakan bulan dan titik asas-asasnya pasti sama. Ya, jadi dari saya jangan Anda yang bulan-bulannya karena kalau kita harus satu bulan
Jadi ada tambah satu langkah lagi. Ya, seperti itu dia. Oke. Ya, Anda sudah bisa yang gagal ya. Ya, jadi dari sekarang kalau buat ketika paling sedikit bolor dari pandangan, ini kita mulai dari X sama dengan mata. Ya. Jadi N-nya 5, X-nya 4, tambah dari dulu. N-nya 5, X-nya 4, ya. Terus C-nya 0,25, kira-kira berapa? Yang bukan berarti. Berapa? Sudah dapat? 0,014. Iya, 0,014. Ya, 0,0. Ini disebutkan pas di sana 0,016. Ya. Terus tekan L-nya 5, X-nya 5, B-nya 0,25 berapa? 0,001. 0,001. Nah, ya 0,001. Segitiga karena ini dua langsung segitiga dari jadi inilah nilainya. Ya, inilah nilainya. Ya. Jadi kalau digunakan dengan ini kita sama tidak begitu ya. Oke, terus pertanyaan C tadi paling banyak matkul dari tantangan. Banyak sedikit. Maka kalau paling banyak berarti dia S lebih besar dengan karena dia nggak dapat banyak. Nanti satu dua ini peluang sudah ada. Ya, di sini salah saya karena tadi peluang peluangnya S-nya 5, N-nya 5, N-nya 0,25. Nah, nilainya 0,0. Nah, ini. Jadi kita kurang-kurangkan satu kurangi sehingga ini dia. Ya. Jadi kalau ada lihat bulan-bulannya pasti sama juga. Ya, kalau bulan-bulannya kita terapkan dia itu paling berbanyak. Ya, jadi kalau dia sedikit itu dia ini akan sedikit sama dengan ini harus bisa dari paling banyak berarti SN lebih kecil sama dengan nah ini sini karena dapat banyak satu bulan lagi peluang untuk yang dia dekatkan tidak dia bisa sedangkan terlambat sama dengan di sini maka inilah yang nilainya. Jadi dari masalah fikih yang perlu anda di sisi itu ada yang tidak ada yang ini dia ya. Oke, setelah ini suatu itu ada tantangan uji bicara tertentu dengan uang mau atau PP-nya itu uang kotak uang dari satu dan tidak ada akan susah. Ya, berarti di sini kita buatkan X-nya 2, N-nya 4, PP-nya 0,5. Ya, seperti itu dia. Sehingga kalau pakai yang ini dapat saja ini dia dalam bahasa kalau dalam sana itu coba anda lihat ya peluang 4 dua dari 4 sudah ada yang tidak akan susah. Kalau awal dua dari 4 ya bertahan seperti ini ya. Anda lihat ada berkata S-nya 2, N-nya 4, P-nya 0,25 berapa nilainya? Jadi sama mencari uangnya itu tidak mungkin ya. Kecuali sasaran itu ya. Kalau sasaran itu masih sasaran dan dulu. Ya, oke. Jadi kalau buat sasaran nomor sasaran itu. Jadi ini cara ininya ya, tidak sulit. Ya, juga sama peluang sama rahasia dengan dekatnya dan akan sembuh 0,4. Jika seorang lalu serangannya jantung berapa peluang? Ingat berapa peluang 3 orang yang sembuh
ya. Paling banyak 3 orang yang sembuh. Terus paling sedikit 3 orang yang sembuh. Nah, ini ya. Jadi ayat ini buat memberikan sesuatu kalimatnya. Ya, oke. Sekarang ya. Berarti 3 orang yang sembuh berarti sama dengan X yang sama dengan dan masuk dengan tadi. Atau dia berbeda. Ya. Berarti mulai dari X berarti kita X itu sama dengan 3 kurang X itu sama dengan 3. Jadi di sini ini ruangan berbeda ya. Dan itu 0,4 ya, 0,4 ya. Oke. Ada saja ya. Berapa di sini X-nya berapa? X-nya 3. Terus N-nya 10. Coba lihat ya. Ya. X-nya 3, N-nya 10. Tapi P-nya 0,6. Ya, kira-kira berapa dari sini? Ya. Ya, itu N-nya. Ada berapa N-nya? Ya. Pas ke 10, ini S-nya 3, ini adalah proses dan dalam pengangkatan. Ya, yang bisa seperti ini 10 ini 3 0,6 ya misalnya 0,8 ya oke ya dasarnya kalau mau menambah silakan ditambahkan saja kalau tidak berhasil silakan ya. Terus untuk paling banyaknya ya paling banyak juga berarti ada nilai 0,123 jadi tebak-tebakan untuk N-nya tadi itu 10 X-nya 0 berapa ditambah S-nya 1 N-nya 10 berapa ya sampai dengan nanti itu adalah N-nya 3 jadi di sini bisa ditebakkan bagaimana mencari ulangannya pangannya 3 saya akan hitung soal saya ya yang penting Anda bisa menggunakan rumus atau bisa yang menggunakan rumus yang sudah ada atau menggunakan kata yang silakan cuma ada terbatas ya kalau jelasannya agarnya tidak tersedia lagi kita cari penekatannya nah itu dia ya terus kalau sudah rata-ratanya kita kalikan saja N kali N dari sini berapa PB-nya berapa kita kalikan langsung maka dapatlah nilainya adalah 100%. Itu tandanya. Ya, silakan. Yang nomor itu dari mana? Yang P-nya tadi loh. Ini. Ini tadi apa? Ya, 0,4. Ya, terus 0,6 ini kan kaki. 1 dan 0,6. Ini kan uang ses, ini uang gagal. Ya. Jadi itu uang gagal tadi bisa sama dengan 1 bulan DP. 1 bulan 0,4 ya itu mas ya oke ya ada lagi pertanyaan ada kan ya terus mencari rata-rata langsung masukkan aja ya rata-rata bilang tadi N kali N dari 10 N dapat sedangkan kita bagiannya N kali P kali Q atau tadi semua sudah masukkan sedangkan biasanya standarnya atau sama-sama maka akan saja ini akan komunikasi ini adalah standar desensi ya
Kalau ada nanti tanya sudah cari peluangnya, kita bisa cari rata-rata variasi simpang pada jangan lalu-lalunya. Rata-rata itu U kali N kali T. Variasinya N kali P kali Q. Ya. Tapi kalau sama aku akan N kali P kali Q. Kalau sudah dapat variasi, udah tadi akan saja nilai simpang biasa ya. Ini salah satu contohnya. Kalau N-nya 3, S-nya 3, P-nya 0,12 jadi ini dia. Kalau N-nya 3, S-nya 3, kalau P-nya 0,50, maka ini dia nilainya. Nah ini. Jadi ini salah satu contoh cara lihat tanda lihatnya. Oke. Ya. Terus setelah nanti misalkan ya luang orang sumber dari nanya contoh ini ya setelah durasi 0,4 pada levelnya ya jika ditanggung 15 orang mendengarkan yang ini berapa peluang seberang peluangnya 10 orang datang semua ada 3 sampai 8 orang tepat di 5 orang. Jadi kalau kita buat solusi tepat itu berarti X sama dengan 5. Terus 3 sama 8 berarti cari antara 3 sama 8 cari dan 3 SS-nya 3 dan cari untuk SS-nya 8. Biasanya peluang yang lebih besar dibanding peluang yang lebih kecil. Itulah nilai antara 3 sampai 8. Terus serang-serangnya orang-orang seperti ini SS bisa sama dengan dia kalau bisa apa persisinya sama mengurangi P SS bisa sembuh. Ingat itu ya. Oke guys, sekarang jauh dulu kita bakal tanya nanti kita mulai dari 0 sampai 9. Jadi bisa buat dan SS dan 0 sampai 9. Dari nolnya SS-nya misalkan ya seperti ini dia tabel kalau lihat tabel itu kalau dia Inggris misalkan coba lihat dulu ya kalau N-nya 15 P-nya 0,1 ya N-nya 15 P-nya 0,8 X-nya misalkan mulai dari 0 ini ya jadi nanti kita ambil terus X-nya 1 ya terus tambah X-nya 9 ya X-nya 9 oke jadi nanti kalau kita cari yang bisa sampai ini ya jadi kalau di bulan itu selain dari dalam 12 aja tapi nanti ada bingung digunakan aja ya ini adalah ini kita bilang karena kan si mama SS dengan bentuk jadi dia sudah transaksi transaksi ini dapatnya hasilnya ini ya dapat 0,3 ya benarkah ada proses yang salah bisa Anda cek lagi nanti hasilnya itu ditentukan kurangkan salah satu bulan hasil jumlah dan jika dia kurangkan salah satu bulan semua
maka ada namanya normal ya. Oke ya ini cara ya. Terus kasih arah dia ya 3 8. Sebenarnya seperti ini. Kita cari dulu konteksnya 8 N-nya 15, N-nya 0,4. Terus kita cari lagi untuk nih X-nya 2 ya ada N-nya 15. Nah, ini kita dapatkan dari ini coba lihat yang kita ada ini yang 0,4 ya jadi ini pada sekian. Jadi peluang dapat 3-8 ya. Oke, terus yang ketiga tadi itu sama dengan X sama dengan ya. Kita cari untuk lain dari X mana. Ya ini sebenarnya sisi mana ya tabel saja X oke sama aja ya. Ya ini cara melihat ya. Terus di sini bisa cari ada variasi. Kami menggunakan metode untuk menambahkan intervalnya sesuatu. Rumusnya ini mu plus minus kali 2 kali pangkat. Mu plus minus 2 kali pangkat. Kalau dari contoh kita dapat pangkat adalah 3,6. Ya, oke. Dapatkan sekarang. Nanti ini kan yang dapat nih. Jadi PP-nya 0,4, Q-nya berapa? Sehingga ini ya, oke. Ini dapat cari dulu N kali T. Ya, ini T-nya ini. Kita buat dulu 13 dikali dengan 2 kali sama. Ya. Terus nanti kalau sama ya jadi kan saja ya. Ini 2 kali sama ini cari dulu samanya. Sigma sama baku. Berarti akar dari 3,6. Nah, jadi nanti ini untuk cari menggunakan yang bisa ini. Ya, ini sama saja, ya. Jadi menjawab katakan alamatnya, ya, benar-benar kalimatnya, ya. Apakah dia lebih besar atau lebih baik atau tidak lebih baik, tidak lebih atau tidak dan ada dua. Ya, ini harus ada referensinya ya. Oke, ini juga sama ini. Ya, terus ada kelemahan yang suatu saat aktualisasi asumsi dan sangat.
position. Ya, sekarang ini salah satu contoh ketika yang besar itu adalah satu kelemahannya. Ya, jadi memang setiap institusi itu pasti ada kekuatannya dan ada kelemahannya pasti ya. Ya salah satunya ini jika ada besar ini kecil. Nah, segala didapatkannya ya. Ini untuk dunia ya sekarang untuk kedua dulu ya dari sekarang untuk position ya position ini sama juga dengan sukses dan gagal cuma di posisi ini ada waktunya ada interval waktunya tertentu. Nah ini yang membuatkan perbedaan antara dunia ya ada bentuknya ya. Jadi jika suatu percobaan menghasilkan karya tertentu X yang menyatakan banyaknya sukses daerah tertentu atau selama interval waktu tertentu percobaan itu disebut percobaan position. Jadi jika percobaannya adalah ya ini ya ini salah satu percobaan position. Tadi percobaan apa ya di sini memang dia ada sukses dan gagal juga. Cuma kalau kita lihat di sini dia punya sesuatu waktu tertentu daerah tertentu atau selama tempat tertentu. Ya makanya ya kalau dia bilang waktu itu bukan penggunaan arti komposisi. Itu dua satu yang A sama dua varian yang sama. Kalau kejadian salah satu hal sama bebas dengan kejadian yang lain. Jadi dia ya saling bebas kejadian yang lain itu adalah suatu kelemahan untuk prosesnya. Terus percobaan position ini banyaknya sukses dalam waktu atau daerah tertentu bebas dari sukses pada waktu dan daerah lainnya. Terus percobaan ini adalah dasar sukses pada waktu daerah yang bisa saya akan gunakan. Ya, jadi semuanya kalau supaya lebih jelas kalau proses ini bisa sama. Ada contohnya juga bisa masuk position. Terus supaya sama-sama kecil kalau dekat-dekat di sini bisa digunakan. Terus dapat dikatakan berdasarkan dengan rumus distribusinya jika n kali b dan n kali nilai itu sama dengan ya. Jadi kalau kalian lihat itu dasar seperti ini kita ada masukkan aja ke dunia. Kalau nggak ada kita masukkan aja dia selesai. Jadi jumlah X dari dari selama percobaan seperti disebut karya dan prosesnya. Jadi dengan X dasar itu disebut karya dan karena secara proses dan karya dan proses. Kalau kita mau menentunya berarti X dasar itu karya dan kalau karena dia apa ya nama berarti karya dan nah jadi X dasar itu terus nilai X menyatakan banyaknya sukses terjadi di ala ya ini apa namanya ada apa aja ada rata-rata dari sukses yang sebagai rata-rata atau new ya itu adalah banyaknya sukses terjadi dalam waktu atau daerah tertentu. Di sini adalah menggunakan nilai sama ya. Jadi rumusnya ada di ini. Ya jadi berbeda dengan binomial tadi. Ya kalau ini dia rumusnya itu
dari satu dari sekian. Jadi peluang variabel background question itu sama dengan existing, sama dengan pangkat minus standar. Jadi ada dari sisi standar itu ya dikali dengan lambda pangkat S dibagi dengan X faktorial. Di mana X faktorial itu adalah nilainya bisa menjadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk menggunakan X sekarang. Ini adalah salah satu solusinya. Tapi nanti kalau kita mau lihat selalu dengan tabel, ini kita berdasarkan aja jadi bisa buatkan tulisan. Ini adalah rata-ratanya ada apa ini? Coba Anda buka distribusi tulisannya tabel atau tulisan berdasarkan ini. Ya, jadi ini adalah lambda kita bisa sama dengan nilai. Ada pertanyaan di sini? Ya, rata-ratanya lambda. Ya. Ya, rata-ratanya itu kalau yang tadi itu rata-ratanya adalah NLP. Ya, kalau disebutkan lambda sama dengan rata-rata. Terus variasinya juga sama ada. Ya, jadi pada proses itu rata-rata dan variasi sama. Jadi kalau menunjukkan antara NLP, kalau variasi NLP lagi, maka sama-sama punya akar NLP lagi. Kalau misalnya rata-rata dan variasi pada proses itu sama, yaitu lambda. Ya, terus pada distribusi proses itu ada suatu catatan. Distribusi proses berdasarkan pembatasan distribusi penilaian ketika saat n-nya sama dia. Jadi kalau n-nya sama dan p-nya kecil, nggak usah lagi ke prosesnya kayak gitu dia. Nah, ya, jadi ini tadi ya. Ya, jadi kalau terbuat tadi itu coba banyak itu dari binomial tadi rata-ratanya sama dengan NLP. Variasinya adalah ya NLP ini tadi ya. Sedangkan untuk susah anggapnya berarti ini adalah akar. Ya. Ini adalah akar NLP. Ya, ini semua mengandung apa? Binomial. Sekarang akar proses itu adalah lambda. Lambda sama dengan rata-rata. Jadi lambda sama dengan NLP. Seperti itu dia. Terus sisi variasi juga banyak lambda. Ya, lambda. Jadi di sini rata-rata dan variasi sama proses ini. Ya, itu maksudnya ini sebenarnya tentang kita. Ini lambda itu rata-rata yang kali. Terus bagaimana kalau menyatakan proses, maka konsumsi NF-nya ini kan ini adalah konsumsinya tadi. Ini dari ada yang menangkap ekspektasi, ada yang menangkap nilai masalah, tapi dia biasa menangkap lambda. Oke.
Jadi ini teman-temannya si distribusi poison ini. Simon Poison karena namanya yang digunakan ketika belajar distribusi poison. Jadi distribusi ini merupakan distribusi peluang untuk para bisnis kaca yang punya nilai nomor 1, 2, dan seterusnya. Terus salah satu dari distribusi ini adalah untuk mendapatkan peluang poison untuk peluang pembinaan yang dapat menggunakan peluang pembinaan dan terus sebuah satu distribusi adalah menggunakan poison untuk peluang pembinaan yang dapat menggunakan peluang pembinaan dalam situasi tertentu. Oke. Jadi ini adalah salah satu bagian dari diskusi yang lainnya. Oke. Terus yang kedua itu mempunyai karakteristik yang sama dengan yang dikatakan sama dengan sukses dan gagal. Cuma sedikit ternyata waktu total satu perjalanan atau kepanasan sensor lebih dari itu bisa digunakan poison. Terus kedua masih ada dari sangat kecil, misalkan 0,1, 0,2 sangat besar ya. Oke, nanti kita cari dapatkan berapa banyak uangnya. Ini bisa disampaikan ini. Ya. Kalau ini adalah atau ada yang ini, ada yang simbolnya itu atau yang ada itu sama angkanya dalam sisi. Jadi nanti kalau teman-teman dikatakan benar, dia ada aktif ya, jadi saya yang mengatakan itu ya. Jadi kalau kamu mengatakan dan misalkan terus ini dibuat bahasa seperti dikatakan N, koma P, koma untuk proses ini adalah sendiri dapatnya dari segi rata-rata. Di sini ada variabelnya itu bukan pasangan saja. Ya. Coba ini bisa sama ya. Secara rasa saja ada 1.000 orang tenaga asal Jawa. Ya, itu satu di antara 1.000. Itu peluang bahwa dari sana ke atas sebanyak 8.000 ini, contohnya dari 8.000. Terdapat paling banyaknya 2 orang terkenal yang jadi harus kita cari dulu tadi itu misalkan ini rata-rata sudah ada yayasan analitik berikan biaya edukator atau cari dulu rata-rata dari NKKB ya berikan dari NKKB kita katakan ya sudah NH-nya lebih dimensi ini rata-rata dia tampil ya itu bermacam-macam ada yang menggunakan gambar
S-nya. Berarti ada tanggalnya. Masa sekarang tanggalnya. Ya, ketika tanggalnya itu 8. Terus mengalikan dari S itu dari 0. Ada nggak? Berapa nilainya? Ya, terus halangannya di sini. Ya, apa kata-katanya? Delapannya kan ketiga. Semuanya ya. Terus untuk S namanya adalah oke. Ya. Jadi itu kalau tadi itu pertanyaannya terdapat banyak 2 orang namanya asal sudah berarti itu dua sama-sama. Sehingga inilah jadi cara rata-ratanya ada yang menggunakan lambda, ada yang menggunakan ini. Tapi itu maksudnya adalah tidak ada satu dari sisi yang ingat sisi yang ini hanya tentang hanya ada kegiatan ini. Tapi kalau dia katanya yang katanya dia ini kita ada menangkan sama-sama nggak ada berbeda ya. Kayak katanya ini. Terus yang untuk kedua ini n-nya berapa ini? Berapa dulu? Sekretaris kesalahan bertiga huruf setelah berapa peluang ada membuatnya oke. Ini dapat disiapkan adalah dari apa? Terus ini Pak 3 berarti S-nya 3. Ada sesuatu yang ada di belakang ya. Ya, terus S-nya N-nya tadi belakangnya. Iya. Ini masakan yang penting dia ya. Mulai dari 0, terus 1, terus coba datang berapa, terus 3. Ini dapat perkembangan biasa orang ya. Jadi ini dapat pada secara lebih kesamaan saja. Oke, ini sudah question dapatnya. Next. Iya. Oke, sudah bisa berapa? Anda
Bapak di mana? Sudah bisa lihat data polisation? Dari kota-kota yang saya berikan ini aja dulu. Saya lihat lagi. Ini. Ini contoh yang lagi, contoh nomor 3. Untuk polisation. Tadi ini yang saya sudah dapat. Rata-rata ada di standar deviasi ya rata-rata berantamnya saya ingat sama ini oh iya ada data ini berarti data-datanya ini terus berapa pengguna dari perjalanan teksnya kita